Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Kadedian Putri Sunyantari, bisa dipanggil Yuda, dan partner saya Nimade Aries Mari Putri, bisa dipanggil Ayi. Kami dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 240 203 dan 0015, dan partner saya 240 203 0022. Kami merupakan mahasiswa dari Primakala University. Kali ini kita akan memberikan praktek cara membuat surat penawaran barang dan juga menggunakan amplop dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kalau itu silahkan ditonton ya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal buat surat penawaran barangnya dulu. Nah, pertama-tama kita udah pasti tentunya buat kop surat dari perusahaan kita ya. Di sini kita pakai header. Nah, di sini kita pakai PT-nya, misalkan PT apa yang kalian ingin gunakan, tergantung dari tugas yang kalian ingin buat. Di sini misalkan saya ambil pakai PT Sejahtera. Nah, kemudian diberikan jalan alamat dari PT kalian itu di mana. Misalkan saya pakainya, Jalan Patimura, nomor 120 Jakarta gitu ya. Terus setelah alamat, kalian berikan telepon dari perusahaan kalian. Misalkan 021 345 602 dan nomor fax dari perusahaan kalian 021 564 32. Setelah nomor telepon, kalian berikan email dari perusahaan kalian. Email pakainya PT Sejahtera gmail.com. Nah, kalau udah Gmail, kita pakaiin bawahnya garis seperti pembatas antara kop surat dan juga suratnya. Nah, kita pakai sama dengan 3 kali, terus di enter ya teman-teman. Nah, ini kan kop suratnya masih di sebelah bagian kiri surat. Kita ubah dia agar di tengah-tengah. Kita blok ini, kemudian kita cari di home, kita pakai center alignment. Kita ubah ya. Nah, untuk tulisannya kita pakai Times New Roman dan ukurannya 18 gitu ya. Dan jangan lupa di bold. Nah, kalau udah, kita masukin logonya. Teman-teman bisa pakai logonya misalkan dari insert. Ini kita bisa ambil di picture untuk logo yang teman-teman punya. Di sini saya ambil contoh, misalkan saya pakai logo yang saya pakai ini adalah logo Sejahtera gitu ya. Nah, ini kan dia nggak bisa dibawa ke atas kan. Caranya kita ubah dia ke wrapping text yang ini, yang akhir, in front of text. Jadi ini bisa diubah dia dibawa ke atas nantinya. Nah, ya. Nah, jadi dia bisa dibawa ke atas ya. Disesuaikan dengan kop surat teman-teman. Kita berikan dia tabel. Tabelnya adalah 4 ke kanan, 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Ya. Di sini tadi apa? Tadi nomor kan. Untuk suratnya adalah nomor. Kemudian di bawahnya adalah lampiran dan perihal. Nah, ini digeser teman-teman untuk ngebuat titik garis titik duanya yang rapi. Nah, seperti itu. Ini juga di garis yang ini juga dibawa ke sebelah sini. Nah, untuk nomor suratnya tadi kan adalah 001 penawaran 2024. Kemudian lampirannya strip dan perihalnya adalah penawaran barang. Nah, di sini itu adalah tadi tanggal suratnya 01 Februari 2024. Nah, biar rapi, kita geser lagi dia ke kanan agar berada di paling ujung kanan surat. Ini kita bawa ke sini ya. Nah, setelah itu untuk menghilangkan kotak ini, kalian pakai ini, kotak yang sebelah sini. Terus kalian pakai all border. Sesudah ini, kotaknya akan hilang dan akan rapi. Kan, teman-teman? Nah, setelah kalian membuat lampiran, kalian membuat kepada siapa surat ini akan diberikan, kepada yang terhormat siapa.
setelah kita buat perihal, kita enter 2 kali, kita ketik kepada YTH. Jangan lupa komanya. Misalkan saya mau memberikan surat ini kepada pimpinan toko Makmur. Makmur Abadi. Kemudian setelah membuat kepada siapa surat ini diberikan, kalian berikan alamat usaha atau alamat perusahaan tersebut. Misalkan Jalan Werkudara nomor 120 Jakarta. Itu ya. Nah, ini dirapikan agar sama garisnya ya dengan kepada YTH-nya. Ini teman-teman lihat, dia space-nya agak menjauh jaraknya. Agak menjauh. Nah, caranya biar dia space-nya nggak terlalu jauh, dengan kalian melakukan remove space. Kalian pencet yang ini, kemudian remove space after paragraph. Sorry ya, ini di blok dulu ya. Remove space after paragraph. Nah, jadi yang awalnya tadi jaraknya renggang, ini bisa dilihat dia spasinya nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, sesudah membuat kepada yang terhormat untuk siapa suratnya, kalian buatlah isi suratnya. Untuk isi suratnya. Jadi di paragraf pertama kalian menjelaskan produk yang kalian tawarkan dengan kualitasnya juga. Kemudian di paragraf keduanya kalian menjelaskan terkait dengan metode pembayaran beserta dengan diskon-diskonnya. Dan di paragraf ketiganya kalian menjelaskan tentang memberikan nomor telepon dan juga email apabila barang yang kalian tawarkan itu diminati oleh perusahaan yang kalian tawarkan. Setelah kalian membuat isi, kalian membuat tanda tangannya dengan cara kalian membuat tabelnya juga. Kalian buka tabel, kemudian kalian ambil tabelnya 2 ke samping dan 4 ke bawah. Oke. Setelah itu di paling atas ini kalian berikan hormat kami. Kemudian diberikan 1 langkah space. Di bagian bawah kita buat namanya Aidian. Nah, di bagian bawah kita berikan jabatan kita, misalkan marketing manager. Oke, itu ya. Nah, ini kan masih di tengah-tengah. Nah, sekarang kita bawa dia ke samping bagian kanan surat. Nah, ini kita blok agar dia berada di tengah-tengah surat. Kita pakai center alignment. Jadi dia ada di tengah-tengah surat seperti ini ya, teman-teman ya. Setelah itu, ini kita berikan space untuk tanda tangannya. Mungkin untuk teman-teman bisa pakai tanda tangan digital dengan memberikan tanda tangan dari picture atau bagaimana. Di sini saya memberikan contohnya dari shape saja ya, misalkan ya. Tanda tangannya seperti ini. Oke. Ini kalian tebelin pakai yang ini, maka dia akan terlihat seperti tanda tangan asli. Ya. Setelah itu kalian blok kotak ini, kemudian kalian arahkan ke kotak yang ini, dan kalian pencet all bolder agar kotaknya tidak terlihat. Nah, jadi sekarang lebih rapi kan suratnya. Nah, kalau dibesarin mungkin kelihatan suratnya seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk suratnya. Jadi awal-awal kita ada kop suratnya, kemudian nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Kemudian kepada siapa surat tersebut diberikan, kemudian isi suratnya seperti apa, dan juga tanda tangan dan hormatnya, gitu ya. Nah, untuk itu di sini teman-teman mau memberikan logo, misalkan logonya bisa kalian ambil di picture atau dari hasil perusahaan kalian itu sendiri. Di sini saya ambil contoh, misalkan menggunakan picture dari internet ya, saya ambil tadi, sorry. Di sini ini teman-teman kan nggak bisa dibawa ke atas ya, jadi kayak masih terganggu tulisan isi dari suratnya. Nah, caranya kalian pencet ini, kemudian kalian pencet yang wrapping text ini yang paling bawah, sehingga gambar ini bisa berada di atas gambar. Jadi
tidak mengganggu suratnya, tidak mengganggu isi suratnya gitu ya. Sini kalian tempelkan di samping kop suratnya. Jadi ini adalah kop suratnya dengan logonya gitu ya. Baik, sebelum saya melanjutkan cara membuat amplop, di sini saya ingin menginformasikan untuk merubah teks dari isi amplop ini, yaitu kita blok dari nomor ini sampai ke tanda tangan ini. Kita gunakan ukuran teksnya 12, lalu dengan menggunakan teks Times New Roman, lalu dan menggunakan rata kanan kiri. Jika sudah, kita akan lanjutkan ke cara pembuatan amplop. Oke, lanjut ke cara pembuatan amplop. Kita masuk ke menu My Links, lalu ke Envelopes. Perhatikan di sini adalah nama PT kemana kita akan mengirim surat tersebut, dan yang di bawah adalah PT kita. Jadi kalau jika sudah benar keduanya, dipastikan sudah benar ya. Lalu kita lanjutkan ke Add to Document. Maka tampilan awal seperti ini. Untuk menyesuaikan, kita geser dulu ya logonya biar gampang. Lalu kita blok dari PT kita untuk rata tengah. Jadi kita klik center, dan dari PT Sejahtera, untuk menjelaskan dari PT kita tebalkan dan ubah menjadi 14 gaya tulisan Times New Roman, lalu bold, dan di bawahnya dari alamat ke email kita gunakan teksnya 12 gaya tulisan Times New Roman. Oke, lalu kita masukkan logonya ke sebelahnya. Karena kebesaran kita kecilkan dulu, sesuaikan ya. Setelah itu kita akan menambahkan garis yang seperti di kop surat ini di amplopnya, dengan cara dari akhir email kita enter dulu, lalu sama dengan 3 kali dan enter. Maka demikian. Terakhir adalah di sini kan ada tabel untuk ke PT mana kita akan mengirim. Untuk cara menggeser, kita klik dari sini, lalu geser kursor sampai ke ujung. Nah, maka tampilan seperti ini. Jadi demikian gambaran tampilan dari amplop. Nah, jika sudah dicetak maka akan jadi seperti ini. Dan tinggal memasukkan isi suratnya. Sekian, terima kasih. Oke baik, itu merupakan penjelasan kita terkait pembuatan surat dan juga pembuatan amplop buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kita ada salah kata, disengaja atau tidak sengaja. Sekian, kami akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.